بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada doa kelima yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ini adalah doa kelima yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah membangun fondasi Ka'bah, mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa yang dipanjatkan. Lalu doa berikutnya yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami berdua sebagai orang yang menyerahkan diri total hanya kepadamu dan termasuk pula dari keturunan kami. Jadi doa kedua sudah melibatkan generasi berikutnya. Dan doa berikutnya adalah perlihatkan kepada kami terkait dengan ritual haji, tempat-tempat haji, dan waktu-waktu pelaksanaan haji, dan ampuni segala dosa kami. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, doa Nabi Ibrahim yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Di sini Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabbana. Kata Rabbana itu sering disebutkan Allah dalam Al-Quran. Sebanyak 97 kali. Yang terdiri dari kata Rabbun dan Nahnu. Nahnu ini kemudian menjadi Rabbuna. Karena dia doa, maka menyeru kepada Allah. Disebut dengan nida, seruan. Maka kata Rabbuna jadi Rabbana. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, kata Rabbana itu dia ambil dari kata Rabbun. Kata Rabbun itu artinya pemilik. Makanya pemilik rumah tangga disebut dengan Rabbatul Manzil atau Rabbul Manzil. Bisa disebut penguasa, itu Rabb. Bisa disebut pendidik, kata Rabb. Bisa juga disebut pemelihara, itu kata Rabb. Yang kemudian kata ini
diartikan sebagai Tuhan. Tuhan yang memiliki, yang menguasai, yang memelihara, dan yang mendidik. Maka doa ini pada dasarnya adalah ada kedekatan antara yang berdoa dengan yang dimintai doa. Seperti seorang bapak diminta oleh anaknya. Hubungannya seperti itu. Maka ketika kita minta sama bapak kita, kan nggak mungkin kita panggil ya Allah. Atau kita panggil namanya kan. Tapi kita panggil nama dengan sebutan yang lain. Wahai ayahanda, wahai bapakku. Nah sama ketika minta kepada Allah, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, dan ini nanti kita baca tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Banyak kata Rabbana. Ini menandakan bahwa antara yang diminta dengan yang meminta itu dekat. Maka kalau doa itu jangan lupa pakai Rabbana. Karena ini disebutkan sebanyak 97 kali. Yang ini berbeda dengan Allahumma. Kalau Allahumma itu cuma disebutkan sebanyak 5 kali. Kalau Rabbana 97 kali. Kira-kira kalau dipresentasikan berapa persen itu bedanya? Banyak kan? 97 dengan 5. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran yang menggunakan kata Allahumma, yang sering kita baca, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Maka Allahumma. Kalau Allahumma itu bersifat umum, tapi Rabbana ada kedekatan. Kalau kita minta, gunakan Rabbana. Apalagi qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Itu pakai Allahumma. Allahumma. Tapi ditambah dengan Allahumma Rabbana. Berarti minta kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah, lalu kemudian ditambahin dengan Rabbana. Berarti dekat antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita doa, dakwahum fiha subhanakallahumma. Pakai subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Itu ada Allahumma. Apalagi Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Itu pakai Allahumma. Cuma 5 aja ayat. Tapi sebagian besar kalimat yang digunakan orang untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata Rabbana. Maka kalau bapak-bapak nanti doa, jangan lupa kalau ada kata Allahumma, tambahin Allahumma Rabbana gitu. Pakai Rabbana. Karena menandakan ada kedekatan antara yang meminta dengan yang dipinta. Kedua, menandakan bahwa Anda ini bergantung kepada Dia. Allahus Samad. Allah sudah mengatakan Allah tempat bergantung. Maka kalau minta sama Allah, jangan bergantung sama orang. Bergantung sama orang, kecewa kita siap-siap. Kenapa? Karena orang itu lemah, orang itu rapuh. Bersandar pada yang rapuh, jatuh nggak kita? Jatuh. Maka bersandar sama yang maha kuat, Al-Qawi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika minta sama Allah yang maha kuat, bersandar kita kepada Allah. Maka menggunakan kata Rabbana, ya Allah, yang memiliki kami, yang menguasai kami, yang mengatur kami, yang memberikan rezeki kepada kami, saya serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Rabbana, Rabbana rizukna, ya Allah, berikan rezeki kepada kami. Yang ketiga, kata Rabbana itu dalam bahasa Arab menandakan ketika Anda mengucapkan, Anda menyerahkan diri total kepada yang diminta, diserahin. Anda serahin urusan Anda kepada ente lah. Ente mau ngatur, terserah ente. Jadi, enggak punya kekuasaan untuk ngatur dirinya. Serahkan sama Allah, selesai. Kalau udah diserahkan sama Allah, selesai udah Pak. Anda udah enggak sanggup tuh ngurusin dia. Anda serahin sama Allah lah. Wah repot udah itu. Kenapa? Kalau Allah yang ngatur, lain lagi ceritanya. Yang ketiga adalah menggunakan kata Rabb. Ente mengharap kepada yang maha kuat, yang
kita bergantung kepadanya dan kita menyerahkan diri kepadanya. Maka menggunakan kata Rabbana. Di situ ada harapan. Karena orang kalau minta, itu ada harapan nggak sih? Ada tuh. Maka gunakan kata yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau meminta, yaitu menggunakan Rabbana. Allahumma Rabbana. Setelah kita sebutkan nama Allah Rabbana, maka jangan lupa kita juga puji Allah dengan sifat-sifatnya, nama-nama baiknya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik tuh. Ada 99 nama. Kalau minta sama Allah, jangan lupa pakai nama-nama itu. Kenapa? Allah suka dipuji. Dan pantas dipuji. Karena Allah yang memiliki semuanya. Kalau kita memuji orang, lalu minta sama orang yang dipuji, pasti akan dikasih. Kalau minta sama Allah yang memiliki semuanya, dengan pujian-pujian kepada Allah, dengan nama-nama baik yang dimiliki Allah, Allah akan berikan kepada kita. Karena Allah itu menyifati dirinya dengan Rahman, Rahim. Semuanya dikasih. Orang-orang yang kafir pun dikasih. Apalagi yang beriman. Mana yang kafir? Ada enggak orang yang kafir tidak makan? Makan dia. Meskipun caranya gitu lain. Tapi dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang kafir, binatang aja masih diberikan rizki. Dan binatang enggak berebut, Pak. Ada enggak binatang rebutan makanan? Ada enggak? Kecuali ayam berebutan. Ayam juga matok yang di depan itu kan. Tapi kita punya orang lain kita rebut juga. Padahal kita udah punya makanan sendiri, orang lain diurusin makanannya. Ini menandakan kita, iman kita itu masih belum kuat. Kalau iman kita sudah kuat, nggak akan mungkin kita menzalimi hak orang lain. Doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ba'as fihim. Di sini ada kata wa ba'as, itu fi'il amr, imperatif dalam bahasa Inggris, kata kerja. Jadi minta ya Allah utus. Kata ba'asa itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Itu hebatnya bahasa Arab, satu kata bisa mengandung banyak makna. Apa makna dari kata ba'asa yang kemudian muncul kata wa ba'as? Yang pertama artinya membangkitkan. Makanya kalau orang-orang yang ada di dalam kuburan nanti di hari kiamat dibangkitkan, maka hari kiamat disebut dengan yaumul ba'tsi. Hari kebangkitan. Pakai ba's. Tuh kan? Atau hari menghidupkan. Maka kata ba'asa itu artinya menghidupkan atau mengeluarkan. Maka nanti kita yang meninggal pada hari kiamat nanti itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari kubur. Pertama dimatikan semua makhluk. Tiupan sangkakala pertama mati semua, hancur alam semesta. Lalu ditiup sangkakala kedua, dibangkitkan. Habis dibangkitkan, dikumpulkan di padang yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Dari kata hasyara, tempatnya mahsyar. Tempat berkumpul. Kata yang kedua, maknanya adalah mengutus. Maka utusan disebut dengan bu'us. Ada bu'us. Itu utusan. Mengirim, mendelegasikan, itu bu'us. Nah, di dalam ayat ini yang dimaksud bukan membangkitkan. Tetapi antara kata yang pertama, makna pertama dengan makna kedua itu nanti memiliki keterkaitan. Maksudnya apa? Wa ba'as fihim, utus kepada orang-orang penduduk Mekah, fihim itu fi ahli Mekah. Karena ini konteksnya Nabi Ibrahim berdoa di Mekah. Utus dari kalangan mereka, orang-orang penduduk Mekah, atau di antara mereka orang-orang penduduk Mekah, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Maka ketika menggunakan wa ba'as fihim,
Kata ba'asa maksudnya apa? Masyarakat yang diutus kepadanya itu masyarakat penuh dengan kegelapan. Maka menggunakan bukan wa arsil. Arsil itu mengutus. Wa arsil fihim rasulan minhum, enggak. Wa ba'as fihim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah memprediksi bahwa masyarakat di mana nanti akan diutus itu masyarakat yang penuh dengan kegelapan. Tidak ngerti hukum, tidak ngerti tata krama, apa aja diseruduk, apa aja diserobot. Buktinya apa? Patung-patung disembah. Orang bertransaksi dengan transaksi yang mendalimi riba tuh. Nanti kan riba diharamkan. Kalau dia mengelilingi Ka'bah dengan cara yang tidak hormat, tidak sopan, telanjang, maka disebut dengan mati jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bukan. Dia bodoh, nggak ngerti tata krama, nggak ngerti tata cara tuh, yang benar seperti apa. Maka disebut mati tuh. Jadi kata mati bukan berarti orang meninggal, tapi mati adalah di mana kebenaran tidak ada di situ. Maka yang dipakai adalah wa ba'as fihim, bukan wa arsil fihim. Kalau arsil berarti udah stabil, utus kepada mereka yang sudah stabil itu. Ini enggak udah mati. Kalau udah mati berarti bangkitkan di situ seorang rasul, utus di situ seorang rasul. Maka kata wa ba'as itu ada hubungan dengan makna satu dengan makna dua. Diutus maksudnya membangkitkan kembali seorang rasul di tempat yang sudah mati itu. Makanya kita lihat Nabi Muhammad itu diutus masyarakat seperti apa, Pak? Masyarakat apa? Masyarakat jahiliyah, Pak. Masyarakat jahiliyah apa? Nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Buktinya apa? Kalau mereka mendapatkan kabar gembira kelahiran perempuan, bukan mereka tenang, tapi muka mereka berubah menjadi hitam. Kenapa? Majas kiasan dari marah yang dia tahan. Orang kalau marah ditahan, mukanya gimana, Pak? Mukanya tuh merah dia. Dan merahnya kehitam-hitaman, menahan emosi. Apalagi ini aib nih. Akhirnya supaya enggak ada aib ke depannya, dia kubur tuh. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dalam surah An-Nahl, surat ke-16 dalam Al-Quran. Wa idza busyira, kalau dia diberitakan kabar gembira, mengatakan busyira. Bil unsa, dengan seorang perempuan, kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah jadi muswaddan, aswad, hitam. Wa huwa kadhim. Dan dia dalam keadaan emosi yang sangat tinggi, marah. Karena akan malu nantinya. Maka dikubur sebelum dia gede, kubur aja. Nanti kalau dia gede, terjadi peperangan antar kabilah, maka yang dilecehkan anak-anak perempuannya. Diambil jadi budak, malu dia. Keluarga malu, kabilah malu. Sebelum besar, bunuh. Kubur hidup-hidup. Nah, itu jahiliyah. Nggak ngerti itu. Maka di situ Nabi Ibrahim doa, ya Allah utus kepada mereka tuh pakai wa ba'as fihim. Bukan wa arsil ilaihim, tapi wa ba'as fihim. Utus kepada mereka, maksudnya wa ba'as fihim, ketika diutus kepada mereka Rasul itu akan melakukan transformasi, kebangkitan. Maka kata wa ba'as. Kalau diutus kepada mereka lalu seorang Rasul, maka diharapkan dengan utusan itu masyarakat akan bangkit kembali dari yang mati jadi hidup, dari menyembah berhala menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari yang menguburkan anaknya hidup-hidup dia akan syukuri dengan kelahiran perempuan dengan menyembelih akikah. Jadi akikah itu, Pak, itu simbol rasa syukur kehadiran anak perempuan meskipun masih 2:1. Jangan lihat jumlahnya, tetapi semangat perubahannya itu. Maka nanti Rasulullah diutus dalam masyarakat Arab yang mati, nanti mereka akan terbangkitkan. Dan terjadi. Bangkit mereka itu. Dari yang mati, bangkit. Dan di situ terjadi perubahan besar. Anda bayangkan, yang dulu banyak penyembah berhala,
nanti pada saat Fatuh Mekah nggak ada satupun berhala dan nggak ada orang Kristen, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha nggak ada di kota suci Mekah. Ada nggak? Ada nggak Pak? Di Mekah, Madinah ada nggak? Kalau Madinah mungkin, tapi Mekah ada nggak? Ada nggak Mekah? Nggak ada Pak. Kalau Madinah itu masa Haramain, tapi ada juga orang Barat. Coba Bapak di YouTube, masuk Masjid Madinah, tapi nggak bisa masuk. Cuma di pelataran gerbangnya. Berarti dia masuk tuh boleh. Tapi kalau Mekah nggak ada. Kecuali Nyaruh. Nyaruh nih, dia agamanya bukan Islam. Bikinlah KTP Islam. Masuk ke Mekah. Siapa? Senuk Horgronya. Pernah dengar kan? Pernah dengar ya? Kalau nggak pernah dengar berarti nggak pernah SD. Itu kan pelajaran sejarah. Senuk Horgronya. Kita bilang Senuk Horgronya. Kenapa? Dia orang Kristen, orang Barat yang ingin mengetahui Islam untuk melemahkan Islam di Indonesia. Pergi ke sana. Karena nggak mungkin bisa masuk ke Mekah kalau bukan KTP-nya Islam, maka dia ubah menjadi Muslim, padahal dia bukan Muslim. Rasulan, yang dimaksud Rasul di sini utusan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, yang diutus di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dari zuriat Ismail nggak ada nabi. Yang terakhir adalah Nabi Ismail. Zuriat Ishak yang banyak dari nabi. Hampir ratusan ribu nabi dari keturunan Ishak. Tapi dari keturunan Ismail nggak ada. Nanti semua ditutup. Ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Kenapa? Doanya Nabi Ibrahim bersama siapa? Ishak atau Ismail? Ismail. Maka disebut wab'as fihim rasulan minhum. Siapa yang tinggal di Mekah? Ismail. Maka dari keturunan Ismail itu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bikin sejenis silsilah, silsilahnya itu sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Usai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Bapak bacalah kitab berjanji itu. Ya kan? Pada faslun sani, pasal yang kedua. Itu sampai ke mana? Nanti sampai ke Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Siapa Fihrin? Quraisy. Jadi Quraisy tuh namanya Fihrin. Nanti Fihr itu adalah anak dari Malik. Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad ibnu Adnan. Maka Adnan muncul itu. Bani Adnan. Bin Udad bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam Khalilullah. Sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi jelas, zuriatnya jelas. Dan keturunan dari Nabi Ibrahim sama Ismail nggak ada yang bermasalah tuh, Pak. Nggak ada yang pezina. Maka dalam Barzanji itu disebutkan nggak ada yang pezina keturunannya. Tidak seperti yang lain. Ini keturunan baik, nasabnya nasab baik. Makanya kalau keturunan Rasulullah nggak ada yang bengal-bengal. Kenapa? Itu tadi. Memang keturunan orang baik. Dan nggak ada yang murtad. Nggak ada yang murtad. Coba kalau ada nggak yang murtad? Itu Rasul enggak. Yang saya maksud keturunan Rasulullah ya. Saya nggak bicara ikhtilafnya. Tapi yang saya maksud keturunan Rasulullah. Jadi jalur nasab Nabi Muhammad hingga Nabi Ibrahim itu 40 generasi. Bayangkan. Kehebatannya orang Arab, dia mampu menghafal nasabnya. Itu kehebatan, ilmu nasabnya kuat. Nah, maka nanti yang diutus dari kalangan mereka itu, dari kalangan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim mengatakan, "Yatlu alaihim ayatika."
menggunakan kata yatlu, bukan yaqra. Kata yatlu, yaqra itu artinya membaca. Tapi kenapa digunakan kata yatlu? Karena kata yatlu itu memiliki akar yang pertama mengikuti, seperti orang mengikuti jejak orang depannya, itu menggunakan yatlu. Maka kalau membaca Al-Quran tilawah, ngikuti itu apa yang dibaca oleh guru, itu tilawah. Kedua, membacanya dengan teratur, mengikuti aturan dan urutan. Maka Al-Quran itu menggunakan kata bukan qiraatul Quran, tilawatul Quran. Ada enggak musabaqah qiraatul Quran? Ada enggak? Apa dibacanya? Musabaqah tilawatil Quran. Tapi kalau kitab kuning, musabaqah qiraatil kutub. Enggak ada musabaqah tilawatil kutub, ada enggak? Enggak ada. Karena membaca dengan menggunakan tilawah, Anda bacanya teratur. Berarti baca yang teratur dengan tajwid, dengan makhraj. Baca apa tuh? Quran. Maka menggunakan kata tilawatul Quran, yatlul Quran. Membaca dengan suara yang terdengar. Itu yatlu. Dia tartil, irama. Orang baca puisi itu pakai yatlu, bukan yaqra. Kenapa? Karena dia berirama, teratur. Dan Al-Quran ini kan teratur urutannya. Maka yang dipakai adalah yatlu alaihim ayatika. Yang Rasul itu membacakan kepada mereka ayatika. Kalau kata yaqra itu lebih menekankan pada aspek teknis membaca. Itu yaqra. Misalnya, ana aqra'ul kitab, saya membaca buku. Ana aqra'u qarar, saya membaca laporan, ketetapan, pakai aqra. Enggak saya bilang ana atlul kitab, enggak. Ana aqra'ul kitab. Tapi kalau kata tilawah itu lebih tinggi daripada qara'a. Kata qara'a itu nanti muncul di dalamnya istiqra. Dari qara'a muncul istiqra, artinya melakukan pembacaan yang serius, mendalam. Maka disebut dengan penelitian. Nah, kita jelaskan nih. Apa yang dimaksud dengan ayatika? Yang dimaksud dengan ayatika di sini adalah wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua yang dibaca adalah maksudnya menjelaskan bukti-bukti kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Mendemonstrasikan mukjizat kenabian dan mengajarkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ayatika itu maknanya bukan cuma Al-Quran aja, tapi juga menjelaskan bukti kebenaran. Karena Al-Quran ketika disampaikan Anda harus menjelaskan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ketika diutus kepada orang-orang Arab saat itu, yang dibacakan apa? Ayat-ayat Al-Quran yang berisi terkait dengan persoalan tauhid keimanan. Makanya di Mekah. Kenapa enggak ada ayat hukum di Mekah? Kenapa Pak? Kenapa pada saat Nabi berada di Mekah, itu ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bukan ayat-ayat hukum. 14 tahun loh. Atau 12 tahun Nabi di Mekah. Yang diturunkan apa? Ayat-ayat tentang tauhid. Ayat-ayat tentang hari kiamat, surga dan neraka. Tujuannya apa? Memperkuat iman. Orang kalau imannya kuat, gampang diberikan aturan hukum. Kalau imannya kuat. Maka 12 tahun Nabi Muhammad SAW itu mendidik karakter dari para sahabatnya supaya imannya kuat. Kalau imannya kuat kepada Allah, maka akhlaknya bagus. Orang kalau imannya kuat kepada Allah, dia kuat imannya kepada Allah seperti imannya Abu Bakar yang pernah kita ceritakan. Kalau dibandingkan imannya Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk dunia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kata Nabi, la rajaha. Maka imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang lebih berat daripada iman mereka. Kenapa? Tadi udah masuk ke dalam kesadarannya, pikiran dan anggota badannya. Maka orang yang beriman itu semuanya diserahkan kepada Allah. Kira-kira kalau orang seperti itu merasa diawasi Allah, kemudian semuanya karena Allah,
Kira-kira karakternya bagus nggak? Pasti bagus, Pak. Makanya nggak heran kalau para sahabat Nabi, mereka akhlaknya luar biasa. Nah, ketika mereka hijrah ke Madinah, maka yatlu alaihim ayatika, yang dibacakan kepada mereka apa? Ayat-ayat hukum. Aturan-aturan hukum. Misalnya apa? Ayat tentang puasa. Itu di Madinah, Pak, turun. Ayat tentang zakat. Madinah. Kenapa? Anda bayangkan, Pak, kalau orang imannya nggak kuat, disuruh puasa. Dan ingat, puasanya itu di padang pasir. Panasnya luar biasa. Yang kedua, padang pasir, Pak, Anda bayangkan. Kalau sekarang sih nggak ada masalah Anda puasa di Mekah. Kalau panas kemana larinya? Masjid adem. Atau di mal-mal tuh, adem tuh. Tapi keluar, panasnya minta ampun. Kalau bukan orang yang imannya kuat pada zaman Rasulullah, setengah mati dia akan berpuasa. Makanya diperkuat imannya. Kedua apa? Zakat. Manusia itu, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth, dan seterusnya. Kata Allah, manusia itu dihiasi ke dalam dirinya kecintaan. Kepada apa? Kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada kendaraan, kepada emas, perak, dan lain sebagainya itu. Karena dihiasi kecintaan kepada itu, maka mereka pelit. Kenapa? Kalau saya memberikan sesuatu, maka harta saya akan berkurang. Karena dia cinta sama hartanya. Karena dia cinta sama hartanya. Tapi kalau seandainya orang itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah menyerahkan itu. Nah, karena itu maka yang diajarkan pada masyarakat Madinah itu terkait dengan aturan hukum. Salah satunya zakat. Kalau orang imannya kuat, maka dia mudah akan mengeluarkan zakat, termasuk peperangan. Kalau imannya nggak kuat, nggak mungkin dia mau ikut perang, Pak. Sampai dia meninggalkan semua hartanya untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW. Perang bersama Rasul. Kalau imannya nggak kuat, nggak mungkin. Makanya 12 tahun yang dididik iman. Nanti pada saat mereka di Madinah, karena membangun masyarakat Madinah, maka perlu aturan. Kalau orang imannya kuat, akhlaknya bagus, maka mudah diatur dengan aturan hukum. Tapi kalau imannya kuat, akhlaknya nggak bagus, gampang nggak ngaturnya? Gampang nggak, Pak? Susah nih minta ampun. Makanya salah satu yang harus dipelajari itu adalah tauhid. Tauhidnya diperkuat. Jadi yang diajarkan kepada masyarakat Arab dan kemudian disebarkan oleh para sahabat dan para ulama sampai kepada kita itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma ayat-ayat yang tertulis seperti Al-Qur'an, tapi juga bukti-bukti kebenaran dan mukjizat kenabian dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana bisa kita peroleh? Anda bisa lihat pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya apa? Itu satu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul yang diutus itu diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, nanti ketika mereka diutus kepada kaum Mekah, maka Rasul itu akan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Kata yu'allim, ta'lim. Di dalam ilmu pendidikan itu ada beberapa istilah. Ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Kalau ta'dib lebih ke karakter. Tapi kalau ta'lim itu mencakup semuanya. Mengajarkan ilmu dan juga mengajarkan nilai-nilai. Itu pakai ta'lim. Jadi luas ini. Yang diajarkan apa? Alkitab, Al-Quran tadi. Yang kedua, wal hikmah. Kata hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang fungsi dari hadis itu menjelaskan Al-Quran. Saya berikan contoh, Pak. Di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata. Dan kata-kata itu banyak maknanya. Nanti Rasulullah yang menjelaskan itu. Kalau tidak dijelaskan oleh Rasulullah, kita akan bingung. Misalnya saya beri contoh.
Di dalam Al-Quran itu ada ayat wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Ada nggak di Al-Quran dijelaskan tentang apa yang perlu, bagaimana salatnya, apa yang perlu dibaca? Ada nggak dijelaskan? Nggak ada. Maka disitulah perlu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasul? Tabyid, menjelaskan. Menjelaskan apa? Bagaimana cara sholat. Karena Rasulullah ketika menjelaskan, orang memahami. Dia memahami. Karena orang memahami, maka muncul penafsiran. Saya kalau taruh satu air di sini, Pak, saya suruh Bapak memberikan komentar air ini, pasti satu kepala beda komentarnya. Bapak akan mengomentari dari sisi gelasnya. Ada yang mengomentari dari sisi airnya. Ada yang mengomentari ininya dikomentari ini. Macam-macam tuh. Beda enggak? Padahal objeknya sama. Sama tuh. Ketika Nabi menjelaskan tentang sholat, keluar hadis-hadisnya. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Orang lihat sholat Nabi. Lalu kemudian Nabi baca Fatihah. Baca Fatihah. Yang di belakang, pada zaman Nabi ada speaker nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Yang di ujung sana, kalau Nabi baca Quran, kedengaran nggak? Tentu samar-samar. Di luar, Pak, imamnya sini, nggak pakai speaker, kedengaran samar-samar nggak? Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di depan kedengaran nggak? Kedengaran. Yang di depan dengar, pas selesai sholat dia bilang sama orang lain, saya tadi sholat di belakang Nabi. Nabi baca bismillah. Yang di belakang, saya tadi sholat di belakang Nabi. Nabi nggak baca bismillah. Nggak kedengeran. Yang di tengah-tengah, saya sholat di belakang Nabi. Nabi baca bismillahnya sir. Pelan. Kedengarannya pelan. Oh. Di situ ada ikhtilaf tuh kan. Makanya jangan heran. Sholatnya nggak berubah. Tapi tata caranya berbeda-beda. Ada yang Allahu Akbar, mazhab Syafi'i, sunnah. Ada yang Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, tanpa meletakkan tangan, mazhab Maliki. Kalau angkat tangan dianggap makruh. Meletakkan tangan di atas pusat dianggap makruh, mazhab Maliki. Makanya mazhab Maliki sholatnya gampang. Allahu Akbar, nggak perlu diangkat tangan. Allahu Akbar, terus nggak perlu angkat tangan. Itu mazhab Maliki. Mazhab Hanafi lain lagi. Allahu Akbar, taruh kalau mazhab Hambali berada di bawah pusat. Kalau kita di atas pusat. Kok beda-beda? Tapi yang nggak berbeda sholatnya. Tapi tata caranya bisa berbeda. Ada yang baca bismillah, mazhab Syafi'i. Ada yang nggak baca bismillah, makruh, mazhab Maliki. Makanya kita dengarlah di masjid-masjid musola ada yang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Gak baca bismillah. Pas amin, waladdallin, amin, Qul huwallahu ahad. Tuh langsung. Boleh nggak? Boleh, mazhab Maliki. Tapi Bapak yang sok-sokan, ikut-ikutan. Ditanya mazhab apa? Enggak tahu gue. Yang penting gue ikut-ikutan aja. Jangan. Harus tahu. Kalau Bapak sholatnya pakai mazhab Maliki, maka konsisten dengan mazhab Maliki. Wuduknya mazhab Maliki dong. Ya kan? Kalau nggak baca bismillah, sholatnya mazhab Maliki dong. Nggak angkat tangan. Nggak baca doa iftitah. Doa iftitah bagi mazhab Maliki makruh. Mazhab Syafi'i sunnah. Jadi Allahu Akbar. Saya ingin contohkan, tapi malas banget saya berdiri kan. Kalau contohkan itu, dia begini. Allahu Akbar. Tangan nggak bergerak. Allahu Akbar langsung nggak baca iftitah, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sholat surat nggak baca bismillah, ruku nggak, tangannya nggak begini Allahu Akbar nggak. Gitu. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Maliki kalau wudhunya susah, karena dia harus membasuh seluruh kepala. Kita cuma cukup air taruh di sini terasa dingin cukup. Kalau mazhab Hanafi seperempatnya. Kalau Anda pakai mazhab Maliki, wudhunya Maliki dong. Nah, wudhu Maliki harus semua. Kalau enggak semua, enggak sah. Bisa dipahami Pak ya?
Jadi jangan heran kalau muncul ikhtilaf. Kita nih ikhtilaf bingung. Mana yang benar? Itu ikhtilaf biasa. Kenapa? Karena ketika Nabi menjelaskan hikmah. Al-hikmah itu artinya hadis Rasulullah. Itu banyak pemahaman. Banyak penafsiran. Sehingga kemudian berbeda. Maka muncullah madhab. Ada mazhab dulu ya, sebelum 4 ini eksis. Dulu ada mazhab Tabari. Ada mazhab Auza'i di Syria, Syam. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Ada mazhab Al-Laitsi. Jadi ada 9. Baru mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Yang semuanya ini hilang kecuali yang bertahan 4. Kenapa? Yang 4 ini karena didukung oleh kekuasaan. Yang 4 ini karena disebarkan oleh para murid-muridnya. Kuat dia. Yang 4 ini kenapa bisa eksis? Karena metodologi berpikirnya disempurnakan. Dan disebarkan oleh guru-gurunya di pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah. Maka orang ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tiba di Indonesia diajarkan tuh mazhab Syafi'i melalui pesantren dan madrasah. Maka mazhab Syafi'i kuat di Indonesia. Enggak akan hilang tuh mazhab Syafi'i. Kenapa? Itu tadi diperkuat oleh murid-muridnya dan diperkuat oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang ngajari ke pesantren. Sampai di masjid-masjid di Betawi aja, itu kitabnya fikih siapa? Kitab fikih siapa? Fikih Syafi'i. Fathul Mu'in, Fathul Qarib, I'anatul Talibin. Kalau kita di majelis ta'lim kita, risalah itu Zubdatul Fikih Syafi'i. Pakai kitab Zubdah. Yang di situ fikihnya fikih kontemporer. Bukan fikih yang klasik ya. Disusunnya dengan cara penyusunan kontemporer. Karena yang nyusun jauh orangnya masih hidup. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kenapa? Ini penting. Nanti akan muncul kata tazkiyatun nafs. Kita akan bahas ini mungkin dalam pertemuan yang lebih luas. Karena salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah ada menyucikan hati-hati kita. Kalau hati ini bersih, maka yang keluar yang bagus, bagus. Kalau hati bermasalah, yang keluar yang buruk-buruk tuh. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang karena butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan wa yuzakkihim. Rasulullah memiliki tugas membersihkan hati-hati mereka dari penyakit hati. Yang ini akan muncul ilmu tazkiyatun nafs, yaitu ilmu tasawuf dari kata ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu Isya sudah hampir tiba ya. Wallahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.